Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bilisani wahdi biqalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian fikih kita di dalam kitab Safinatun Najah sampai ke pembahasan bab permasalahan zakat ya. Kemarin sudah kita membahas mengenai tentang zakat mal, di antaranya peternakan, emas, kemudian biji-bijian. Adapun yang selanjutnya yaitu wa amwalut tijarah, yaitu harta perdagangan atau perniagaan. Nah, ini termasuk yang terkena zakat adalah harta-harta yang didagangkan. Apa yang dimaksud tijarah di sini? Taglibul mal li gharadin sahih, li gharadin ribhi, yaitu memutarkan harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ya, apapun hartanya, mau uang, misalkan mau benda, barang, ya kita putarkan dengan tujuannya apa? Supaya mendapatkan keuntungan. Nah, itu namanya tijarah. Nah, itu terkena zakat. Kapan terkena zakat? Jika memenuhi syaratnya. Syaratnya di sini agak banyak, sekitar ada 7 syarat terkena wajibnya zakat tijarah. Artinya jika 7 syarat ini tidak terpenuhi, maka belum terkena zakat tijarah atau zakat perniagaan. Yang pertama kaunuha urudon. Ya, yang pertama, syarat yang pertama adalah harus yang namanya barang. Ya, harus ada barangnya. Ya, baju kah, beras kah, minuman, ya, dan segala macam, ya, harus ada barangnya, ya. Yang kedua waniyatut tijarah, ya, syarat yang kedua yaitu niat tijarah, ya, ketika kita beli barangnya itu atau kulaannya itu, ketika kita kulaan di situ kita ada niat tijarah. Emang niat mau dagang, emang niat mau diputarkan, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, itu harus ada niatnya. Yang ketiga wa qaunun niyati makrunatan bitamalluki aw fi majlisil aqdi, yaitu niatnya tersebut bersamaan ketika memiliki harta tadi. Niatnya tadi ketika memiliki barang dagangan tadi. Jadi ketika kita kula, ya, itu kita di situ kita niat bahwasanya saya belanja ini, ya, nerima barang ini itu dengan niat untuk saya dagangkan, untuk saya putarkan supaya saya mendapatkan keuntungan. Nah, itu syaratnya, niatnya ketika kita memiliki barang tersebut. Wa qaunut tamalluki bi muawadatin, syarat yang selanjutnya yang keempat yaitu kepemilikannya itu harus ada yang namanya barter, pertukaran. Ya. Jadi terkadang kita memiliki barang tersebut, ada kalanya dengan pertukaran atau barter, ada kalanya kita mendapatkan itu dari satu pihak aja tanpa ada pertukaran. Contohnya seperti apa? Warisan. Ya. Ketika kita mendapatkan harta warisan, itu kan nggak ada pertukaran, kita aja yang dapat dari atas. Ya. Kita aja dapat dari orang yang meninggalkan kita. Atau misalkan mahar, ya, sama juga kan? Itu sama juga. Atau hadiah, ada orang ngasih kita hadiah. Hadiah apa? Sak toko nih hadiah, no. Misalkan 3 hadiah sak toko, singkrak. Nah, itu bagaimana? Nah, itu tidak termasuk, ya.
Jadi harus kaunu tamalluk bi muawadhah. Kita memiliki barang tersebut harus dengan pertukaran. Ya, entah itu kita beli ya dengan uang atau kita tukar barang dengan barang dan segala macam. Kemudian syarat yang kelima, wa an la yanidha malu tijarati binaqdi alladhi yuqawwamu bihi athna al-haul naqsan nisab fa inna dha kadzalika in qata al-haul. Yaitu hendaknya syarat daripada kita terkena zakat tijarah itu tidak barang tersebut tidak menjadi uang secara keseluruhan di pertengahan haul. Iya. Dan ternyata uang itu kurang daripada nisabnya. Jadi misalkan kita buka tijarah tadi, ya kita kulaan tanggal 1 Januari, ya, kita kulaan kemudian kita niat, ya beli, ya muter, kita putarkan, jual beli lagi, jual beli sampai bulan Juni. Ternyata pas bulan Juni itu barangnya semua kita jadikan uang. Ya, pas bulan Juni itu baru pertengahan haul kita jual semua, kita jadikan itu uang. Terus sampai yang mau beli sekian semua, wut, ya, semuanya dijadikan uang dan ternyata itu kurang daripada nisab. Ya, kurang daripada nisabnya, maka yang seperti ini haulnya batal. Ya, artinya nggak terkena tijarah atau zakat tijarah karena syaratnya tidak memenuhi. Ya, jadi harus dari awal Januari sampai Januari berikutnya itu nggak terputus, ya, nggak terputus. Adapun yang syarat yang selanjutnya, wa an la yaqsidal kunyah, hendaknya tidak niat untuk disimpan. Misalkan ini gambarannya orang yang jualan sembako, beras, minyak dan segala macam ya. 1 Januari kulaan, masya Allah. Pertengahan tahun ya bulan Juni misalkan, wah ini kayak enaknya disimpan wae lah. Sisa beras ini takut paceklik, ya tidak ada ini pandemi dan segala macam, disimpan. Berarti dia tujuannya apa? Untuk menyimpan barangnya itu. Padahal syaratnya nggak boleh kita menyimpan itu. Kalau misalkan kita punya niatan untuk menyimpan itu di gudang kita sendiri untuk kita gunakan pribadi kita dan keluarga kita, maka itu terputus. Ya, haulnya itu terputus. Artinya syaratnya tidak terpenuhi. Yang terakhir, wa mudhil haul min waqtil milki, yaitu harus adanya haul. Ya, harus adanya haul yaitu 1 tahun. Ya. Adapun nisabnya nggak harus 1 tahun itu nisab terus, nggak harus. Nisabnya zakat perdagangan itu adalah ketika akhir daripada haul itu tadi. Jadi misalkan 1 Januari 2020, ya, kita mulai tijarah, mulai dagang. Putar tanggal 6 Juni ini ya, bulan akhir pertengahan bulan kita punya keuntungan ya, dan semua itu harta yang kita miliki modal plus keuntungan itu melebihi daripada nisab. Tapi ternyata ketika akhir daripada 1 tahunnya dihitung nggak sampai nisabnya. Lah bagaimana ini? Ya nggak kena zakat. Walaupun tadi sebelumnya kita bulan ini duit kita banyak. Ya, jadi kan ada orang yang ngambil keuntungannya itu per bulan. Ya, bulan ini mungkin misalkan mau ngambil keuntungannya, ya bulan depan tidak ngambil, ya bulan depannya lagi dia ambil keuntungannya, kan macam-macam orang mau dagang itu kan. Ada yang setiap bulan diambil keuntungannya masing-masing. Namun ketika akhir daripada bulan sudah 1 tahun, ya sebelum diambil itu dihitung dulu. Semuanya dihitung, sudah dihitung, dikeluarkan 2,5%-nya, baru sisanya kita ambil keuntungannya tadi itu. Ya. Jadi walaupun sebelumnya dia mau make, mau apa segala macam nggak ada masalah. Ya. Mau sampai nisab, ya misalkan Januari sampai nisab, ya misalkan 100 juta. Ya, misal kita kasih contoh misalkan 100 juta itu sampai nisab ya. 1 Januari dia mulai dagang. Bulan Februari dia dapat keuntungan 150 juta. Berarti dapat 50 juta kan? Modalnya 100, keuntungan 50 juta. Ya. Balik lagi Februari misalkan. Ya, dia punya keuntungan tak sampai 100 misalkan. Ada kerugian berarti 90 juta misalnya. Dan seterusnya seperti itu. Nanti di bulan Desember akhir pas 1 Januari 2021 dilihat, dihitung semua. Kita punya uang berapa, di laci yang cash berapa, yang di bank berapa, barangnya semua diregani
hari hanya, ya harganya hari H. Ya, jadi misalkan kalau harga barang yang naik turun seperti sembako itu kan naik turun, ya dihitungnya ya 1 Januari 2021. Ya misalkan telur 1 kerat itu berapa, ya misalkan Indomie 1 kerdus itu berapa, ya itu dihitung, dijumlah, ya totalnya baru dikeluarkan 2,5%-nya. Sisanya baru kita ambil daripada keuntungannya tersebut. 2,5%. Ngeluarkannya apa? Ngeluarkannya uang. Nah, di sini beda dengan zakat-zakat yang lainnya. Kalau zakat yang lainnya itu berhubungan dengan ain, ya kalau misalkan binatang onta yang mengeluarkannya onta, atau kambing, ya sapi yang mengeluarkannya sapi, kemudian beras yang mengeluarkannya beras, ya. Adapun di dalam zakat perniagaan ini, dia yang wajib mengeluarkan adalah harganya atau nilainya. Ya misalkan dia kumpulkan berapa? Oh, sampai 150 juta. Berarti 2,5% dari 150 juta dia keluarkan uang, ya bukan barangnya yang dikeluarkan, tapi dia mengeluarkan berupa uang. Ya entah itu uangnya misalkan dia dolar atau rupiah, ya misalkan dia belanjanya pertama jual belinya dengan dolar, ya nanti dihitungnya juga dengan dolar. Oh, saya jual belinya dengan rupiah, ya nanti dihitungnya dengan rupiah. Oh, saya pertama kali kulaan pakai barang, ya pertukaran barang aja, nggak ada uang, maka di akhirnya dilihat atau dihitung dengan mata uang negaranya. Ya misalkan di Indonesia ya dihitungnya dengan rupiah, dan seperti itu. Adapun zakat yang selanjutnya yaitu selesai ya, secara singkat seperti itu. Nisabnya, adapun nisabnya itu seperti nisabnya zakat dan emas. Ya, 85 gram kalau emas, kalau emas dan perak ya. Emas 85 gram, kalau perak 599 gram. Ya, jadi misalkan kita hitung 85 gram itu kira-kira berapa uangnya. Misalkan kalau sekarang 1 juta berarti 85 juta kan. Nah, kita hitung semua, kita punya keuntungan, kita punya barang yang tersisa di toko, ya semua kita hitung semua, kita gabungkan ternyata ada sampai 85 juta atau lebih daripada itu, maka baru kita terkena zakat. Kalau enggak ya enggak terkena zakat, walaupun bulan-bulan sebelumnya itu melebihi daripada nisabnya tadi. Yang selanjutnya rikas, ya zakat rikas, yaitu zakat temuan, ya harta karun. Ya cuman dengan syarat apa? Harta yang dikubur di zaman jahiliyah, ya dari zaman jahiliyah, dari zaman sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Ya itu satu syaratnya. Jadi kalau misalkan oh ini hartanya kapan? Oh hartanya baru 10 tahun atau 100 tahun misalkan. Ah ini bukan rikas namanya. Ya, bukan harta karun yang terkena zakat ini, bukan. Karena itu bisa jadi miliknya orang lain. Ya, itu syaratnya yang pertama, harus harta karun yang dikubur di zaman jahiliyah. Ya. Yang kedua berupa emas atau perak. Kalau misalkan selain daripada itu ya nggak kena zakat. Misalkan mutiara, batu-batuan, harganya lebih tinggi walaupun, ya sudah, nggak ada zakatnya. Yang ketiga syaratnya nisab, ya. Sampai nisabnya. Misalkan emasnya ini dihitung-hitung 85 gram, nah kena. Yang kedua, yang keempat wa an yujada fi mawatin. Ya. Syaratnya dia temukan di tanah yang bukan miliknya siapapun, ya, bukan miliknya orang, ya. Artinya apa? Ya tanahnya Allah Ta'ala, nggak ada pemiliknya, ya. Nggak ada pemiliknya sama sekali. Dia jalan ke situ, subhanallah mungkin jatuh, gelebuk, masuk lubang, ketemu harta karunnya itu. Ah, sudah, itu syaratnya. Ini tanahnya siapa? Bukan tanahnya orang. Tanahnya siapa? Bukan tanahnya miliknya siapapun. Ah, itu syaratnya itu ya susah. Au fi milkin fa ahyahu wajidhu. Atau ini tanahnya orang kemudian dihidupkan. Ya, artinya apa? Dimiliki. Ya, kalau di bab fikih itu ada ihyaul mawat namanya. Kita misalkan nemukan satu tanah bukan miliknya siapa-siapa. Kita bangun rumah di situ, misalkan bikin pondasi, ya. Lagi pingin pondasi, ya, lagi ngeruk misalkan ngeduk, kita nemu harta karun. Ya, itu bisa jadi hak milik kita sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di bab ihyaul mawat. Nah, itu syarat-syaratnya. Lah ngeluarkannya berapa? Ngeluarkan zakatnya al-khumus 1/5.
dari total yang dia temukan tadi, emas atau perak. Apakah perlu yang namanya haul? Tidak perlu. Oh, nunggu setahun, nggak perlu. Begitu nemu sampai nisabnya dia wajib mengeluarkan. Ya, syarat-syaratnya itu terpenuhi. Yang terakhir ma'din, zakat tambang. Ya, zakat tambang ini adapun syaratnya hanya dua, yaitu tambang emas atau perak. Selain daripada itu nggak terkena zakat. Misalkan bensin, solar, apalagi dan segala macam lah, batu bara dan segala, apalagi timah dan segala macam. Padahal harganya luar biasa ya, fantastis. Ya, tapi itu nggak terkena zakat. Yang kedua, wa an yakuna nisaban, sampai nisabnya. Ya. Barang tambangnya itu yang dikeluarkan sampai nisabnya. Ketika sampai nisabnya dia wajib mengeluarkan. Berapa mengeluarkannya? 2,5% dan nggak harus menunggu haul, nggak disyaratkan haul. Jadi syaratnya dua, emas atau perak, dan ketika ditambang itu atau diambil sampai nisabnya. Ketika sampai nisabnya dia keluarkan 2,5%-nya. Itu adalah zakat pertambangan secara singkat. Wallahu a'lam bishawab.